Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'farin hina kutila qala an-nabiyyu isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum akhrajahu khamsa illa an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Ja'far berkata, tatkala datang kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib, hina kutila, tatkala dia terbunuh di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah, ketika kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang tidak sebanding jumlahnya, dan Rasulullah sudah memang memberikan isyarat kalau sekiranya ini terbunuh maka digantikan ini dan seterusnya. Nah, di antara pemimpin yang terbunuh adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika datang kabar kematian, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk isna'u, membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Di antaranya istri Ja'far yang bernama Asma binti Umais dan putra-putranya. Kemudian setelah itu Asma dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa sunnah bagi orang yang ada di sekitarnya untuk membuatkan makanan bagi apa? Bagi keluarga si mayit. Bukan malah sebaliknya, si keluarga si mayit yang membuatkan makanan orang yang datang bertakziah. Nah, di hadis yang lain ada tambahan, faqad atahum bima yashghuluhum ma yashghuluhum. Sungguh keluarga mereka telah ada sesuatu yang menyibukkan, yaitu apa? Kesedihan dengan kabar kematian suami Asma. Maka untuk meringankan kesedihan tersebut, maka kerabat, keluarga dan yang lainnya membuatkan makanan. Dan ini hukumnya Bapak, hukumnya sunnah. Tapi kalau sekiranya keluarga si mayit tersebut tidak lagi tersibukkan dengan membuat makanan karena sudah ada yang online gitu, sudah ada tinggal Grab, Gojek dan yang lainnya, maka bukan lagi apa Pak? Bukan lagi sunnah. Karena di sini ada ilahnya, faqad atahum ma yashghuluhum. Karena bagi orang yang ada di zaman kita sekarang ini, membuat makanan itu bukanlah, menghadirkan makanan itu bukanlah sesuatu yang sulit. Tinggal apa Pak? Tinggal pesan, datang. Tinggal apa? Tinggal pesan. Dan usahakan makanan jadi yang diantarkan, bukan diantarkan beras, ikan dan yang lainnya. Ini tidak sesuai dengan apa Pak? Dengan hikmahnya. Yaitu apa? Meringankan si mayit, si ahli mayit. Nah, diantarkan apa? Makanan jadi. Nah, adapun sebaliknya, si keluarga si mayit yang membuatkan makanan, orang-orang yang datang bertakziah dan yang lainnya, maka ini adalah perbuatan bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah. Dan Jarir bin Abdullah menganggap hal ini merupakan bagian dari niyahah, yaitu meratapi si mayit. Hanya saja para ulama berselisih tentang meratapi mayit ini Pak, apakah si mayit nanti mendapatkan azab ataukah tidak. Karena memang ada hadis yang bunyinya al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi.
si mayit itu diazab dengan sebab ratapan keluarganya atasnya. Nah, ada yang menganggap bahwa zahir hadis ini seperti keumumannya. Seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar menganggap bahwa kapan keluarga si mayit meratapi, dipesan atau tidak, maka si mayit diazab dengan hal tersebut, dengan sebab hal tersebut. Adapun sahabat yang lain seperti Aisyah, kemudian Abu Hurairah mengingkari hal ini, bahwa enggak mungkin si mayit mendapatkan azab dengan sebab perbuatan dosa orang lain. Karena Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali memang si mayit berpesan, memang si mayit sudah memberikan contoh kepada keluarganya tentang permasalahan ini, maka dia mendapatkan mendapatkan siksaan dengan sebab hal itu, karena dia yang dallah menunjukkan kepada keluarganya, bahkan mengajarkannya. An Sulaiman bin Buraidah an abihi kana Rasulullah yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyatah. Rawahu Muslim. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah, berkata, adalah Rasulullah mengajari sahabat apabila keluar menuju kuburan membaca doa assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Keselamatan semoga tercurahkan bagi penduduk kampung ini dari kalangan orang-orang yang beriman dan kaum muslimin. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyertai kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kita dan kalian keselamatan. Ini yang dibaca Pak ketika lewat atau masuk ke dalam kuburan, yaitu mendoakan bagi penduduk kuburan. Cuma di sini ada kata wa inna insyaallah, dan sesungguhnya jika Allah menghendaki kami akan menyertai kalian. Padahal kita tahu Pak bahwa kematian itu sesuatu yang pasti kan? Tapi kok ini diikat dengan insya Allah? Seakan-akan insya Allah mungkin mati, mungkin tidak. Sebagaimana kalau kita berjanji kepada orang itu, insya Allah saya akan datang. Mungkin datang, mungkin tidak. Nah, ulama kita mencoba memberikan makna dari kata insya Allah ini dengan apa? Insya Allah kalau kematian itu datang. Waktu kematian maknanya. Karena kita nggak tahu waktu kematian itu kapan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan menghendakinya. Makna yang kedua adalah insya Allah di sini, insya jika Allah menghendaki mati di atas keislaman ataukah mati di atas kekafiran. Makna yang ketiga, insya Allah di sini adalah insya Allah yang sifatnya tahqiq, bukan taklik. Kalau tahqiq itu Pak, insya Allah yang pasti. Jika Allah menghendaki, tapi pasti. Bukan taklik, terikat dengan sesuatu. Nah, para ulama kita berselisih apakah doa ini dibaca ketika di dalam ataukah ketika lewat. Di antara mereka ada yang mengatakan ini ketika dibaca kita berada di dalam kuburan. Ketika wajah kita menghadap wajah-wajah si mayit yang ada di dalam kubur. Karena orang yang mengucapkan salam itu Pak saling berhadapan baru dilontarkan salam. Ada pula yang
membolehkan secara umum di dalam atau di saat melewati kuburan, maka sunnah membaca doa ini. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu an qala marra Rasulullah bi kuburin al-Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athari. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Abdullah bin Abbas bercerita, Rasulullah pernah melewati kuburan yang ada di Madinah. Lalu dia menghadapkan wajahnya ke kuburan tersebut, lalu berkata, keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan mengikuti menyertai kalian. Tapi hadis ini dhaif karena di dalam rawihnya ada seorang yang bernama Qabus ibni Abi Dhabiyanah. Dia ini seorang dhaiful hadis, dilemahkan periwayatan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela, mencaci atau memaki orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innahum, karena mereka sudah mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa di kuburan itu, Pak, sudah ada pembalasan kebaikan ataukah keburukan kita di dunia. Di situ adalah penentu awal untuk kedepannya nanti. Kalau kita di situ baik di kuburan, maka seterusnya baik. Kalau di situ disiksa, diazab, maka seterusnya juga akan diazab. Nah, larangan Rasulullah di sini bersifat umum. Tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Kecuali nanti kalau sekiranya celaan itu memberikan dampak yang baik bagi orang yang hidup, maka ini tidak mengapa, karena ada tujuannya. Contoh mungkin semasa hidup si mayit, dia banyak melakukan kerusakan yang belum sempat diungkap, baik itu dari sisi perbuatannya atau tulisannya, maka boleh kita menyampaikan kepada yang lain sebagai bentuk saddan lidzari'ah, menutup celah agar orang-orang yang hidup tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Karena di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, wajabat, takala sahabat Rasulullah melewati kuburan, lalu sahabat ini memuji penghuni kubur tersebut, maka Rasulullah berkata wajabat. Kemudian melewati lagi kuburan, lalu mereka mencela karena keburukan yang mereka lakukan, lalu Rasulullah juga berkata wajabat. Lantas Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat? Apa itu wajabat? Kata Rasulullah, hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat alaihil jannah. Ini kuburan ini yang engkau telah memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra, dan ini kamu mencela atau memuji dengan keburukan, maka wajib juga bagi mereka neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa memuji atau mencela si mayit itu boleh kalau
kalau berdampak ada kebaikan bagi orang-orang yang masih hidup. Kebaikannya mungkin ditiru, kejelekannya mungkin apa? Dijauhi. Warawat Tirmidzi anil Mughirati nahwahu lakin qala fatu'dzu al-ahya. Dalam riwayat Tirmidzi dari Mughirah, Rasulullah bersabda, fatu'dzu, kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Mungkin dari kalangan keluarganya atau teman dekatnya, ketika kita menyebutkan aib-aib si mayit, dan akhirnya apa? Keluarga-keluarganya tersakiti, dijauhi dan yang lainnya. Maka ini harus dihindari. 6 selesai Pak tentang Kitabu Al-Janaiz. Jadi penulis sudah memaparkan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, membaca doa dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita beralih ke Kitab Zakat? Apa Pak? Apa? Sikap kita bagaimana? Lihat dulu Pak, makanan ini diantar sama orang yang lain atau bukan dia yang membuatkan? Biasanya gitu kan ya, ada makanan yang itu bawaan orang, ada juga yang itu dibuat oleh keluarga si mayit. Karena sesuatu yang merasa malu kalau nggak ada yang disuguhkan, dihidangkan kan Pak ya. Kalau sekiranya itu makanan yang dia buat sendiri, nyusahin dia, maka Bapak tidak usah menyentuhnya. Paham? Karena nanti kalau Bapak sikat lagi, dia akan buat lagi ketika ada tamu kan. Ini tambah apa? Tambah memberatkan. Tapi kalau sekiranya kemungkinan kue itu dibawa sama teman-teman yang bertakziah juga, maka silakan dimakan. Karena tujuannya apa Pak? Tujuannya kita datang menghibur, meringankan, memberikan apa? Motivasi untuk bersabar. Nah, seperti itu Pak. Apa? Takziah ke non-muslim. Ya, boleh-boleh saja bertakziah ke non-muslim. Barangkali dengan kehadiran kita dia mau beralih atau berpindah agama. Itu lebih bagus kan? Tapi kalau kita datang ke situ terus dihidangkan hal-hal yang mungkar, maka tidak usah datang. Nah, kita ke Kitab Zakat. Penulis akan membawakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan zakat. Kita tahu Pak bahwa zakat itu adalah bagian dari ibadatul maliyah, ibadah dengan harta. Dan harta di dalam agama kita Pak, secara hukum asalnya itu haram diambil. Haram diambil. Karena Rasulullah bersabda, fa idza asamu minni dima umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Tak kala mereka masuk ke dalam Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali hak Islam. Apa hak Islam Pak dalam permasalahan darah? Kisos, rajam. Ini hak Islam dalam permasalahan apa? Darah. Hak Islam dalam permasalahan harta yaitu apa? Zakat. Ini hak Islam yang harus ditunaikan.
Jadi kalau tidak ada kewajiban zakat, maka secara hukum asal harta itu dilarang untuk diambil. Yang kedua, sebab yang kedua adalah minti batin nafsi, dari kerelaan jiwa. Di mana seorang itu mau mengeluarkan berapa dari hartanya silahkan tanpa ada kewajiban dari syariat. Nah, tak kala di sana Pak, apakah itu perorangan atau ke lembaga sekolah atau yang lainnya, ketika membuat aturan dan aturan itu dendanya dengan uang, maka pondok pesantren tersebut atau lembaga tersebut telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Paham? Karena bukan zakat, bukan juga minti batin nafsi, bukan dari kerelaan jiwa. Lambat masuk pondok pesantren, sehari 50.000, 2 hari 100. Paham? Izin 1 hari untuk umroh, denda 100.000. Maka semua ini adalah pungutan liar yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Denda, salah parkir, denda 500.000. Maka ini adalah mukus. Ini bagian dari apa Pak? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi denda dengan harta itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apapun alasannya. Karena agama kita telah mengatur Islam kaum muslimin itu harta mereka Bapak terjaga. Tidak boleh diambil kecuali zakat atau kerelaan jiwa dia mau bersedekah. Maka permasalahan zakat ini Pak, di dalam Al-Quran itu senantiasa digandengkan dengan perintah sholat. 70 atau sekitar 80 ayat yang senantiasa dibarengkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimus sholah wa yu'tuz zakah. Karena dua hal ini harus berjalan. Karena ada orang itu Pak, yang dia semangat beribadah ketika apa? Diberikan sesuatu dari harta. Kalau motivasi iming-imingan pahala kadang dia nggak semangat, tapi kalau ada sesuatu yang nampak di depan matanya semangat dia. Maka nanti si kaya menyalurkan hartanya kepada si miskin atau si fakir. Agar apa? Si fakir dan si miskin ini juga merasakan, juga tersemangati dalam hal ibadah. Ketika sahabat-sahabat muhajir yang mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah Pak, meninggalkan rumah harta mereka di sana untuk menjaga agama. Sementara ashabul ansor, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan pertanian, punya harta gitu. Lantas ashabul muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya membawa pahala dengan apa? Dengan harta mereka. Sementara kami nggak bisa bersedekah karena nggak memiliki harta. Mereka sholat, kami juga sholat. Tapi giliran bersedekah kami tidak bisa. Maka Rasulullah mengajarkan sesuatu yang bisa menandingi orang-orang kaya, yaitu apa Pak? Zikir setelah sholat. Akhirnya mereka pulang membawa hal tersebut. Ternyata ashabu ad-dusur, orang-orang kaya mendengar hal yang sama pula. Sehingga dia apa? Mengamalkannya. Kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, mereka juga ternyata mengamalkan. Gimana ini? Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi orang kaya ada nilai plusnya. Kalau apa Pak? Kalau dia sedekahkan hartanya di jalan kebaikan.
Jadi di dalam Al-Quran Pak ada 3 lafadz yang itu lafadznya saja berbeda tapi maknanya sama. Infak, sedekah, zakat. Tidak ada perbedaan di antara 3 lafadz ini kecuali perbedaan lafadz saja. Maknanya adalah memberikan sesuatu dari harta tujuannya untuk mencari pahala. Apa? Mengeluarkan sesuatu dari harta yang kita miliki, apakah itu uang, perabotan rumah dan yang lainnya, tujuannya apa? Untuk mencari pahala. Ini namanya apa? Infak, zakat, sedekah. Wa anfiqu khudh min amwalihim sedekah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kadang kita lihat di musola atau di masjid Pak, seakan-akan 3 lafadz ini berbeda. Terima zakat, infak, sedekah. Terima zakat, infak, sedekah. Coba tanya sama tukang terima ini, apa bedanya ya infak, zakat, sedekah? Nah, mereka membedakan sendiri kalau sedekah itu bukan yang wajib, kalau zakat apa? Yang wajib. Sementara Allah menyebutkan sedekah itu di surah At-Taubah ayat 60 Pak, tak kala ingin membagikan zakat, Allah sebut dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja sedekah itu untuk orang fakir, orang miskin dan 8 asnaf yang disebutkan. Cuma bedanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Paham Pak? Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ada zakat yang wajib, ada yang sunnah. Nah, jadi ketiga ini maknanya sama. Apa itu? Memberikan sesuatu dari harta kita tujuannya untuk mencari pahala. Tapi kalau tujuannya untuk menarik hati seseorang, namanya hadiah. Pak, namanya apa? Hadiah. Contoh istri kita marah-marah, pulang banting piring, banting ini. Maka coba belikan emas 1 kilo, pasti hatinya apa? Akan tertawan. Karena dengan hadiah akan memperbudak seseorang. Pegawai-pegawai yang dikasih hadiah itu Pak jadi apa? Jadi licin urusan. Nah, kalau tujuannya untuk tidak ada tujuan apa-apa gitu, tidak ada tujuan mencari pahala ataukah hadiah ataukah menarik hati, dia ngasih gitu saja, ini namanya hibah. Paham? Hibah. Bedanya apa nih? Kalau hibah itu Pak boleh mengharap sesuatu lagi dari dia. Paham? Boleh mengharap sesuatu. Contoh saya antarin air 1 botol gini. Saya tunggu di depan rumah agar dibalikin jus alpukat mungkin atau mangga. Boleh. Dia mirip dengan apa Pak? Barter. Kita ngantar onde-onde, kita nunggu nasi goreng di rumahnya. Kalau dia mau silakan, kalau enggak ya sudah kita kembali lagi bawa onde-ondenya. Ini namanya apa Pak? Hibah. Tidak ada nilai pahalanya, tidak ada untuk menarik hati. Nah, cuma di negara kita ini hibah, lafadz hibah kadang diinginkan adalah sedekah. Dan kita Pak menghibahkan tanah, maknanya adalah mewakafkan tanah. Kita menghibahkan sesuatu, maknanya adalah sedekah. Berarti meminjam kata untuk pemaknaan yang lain. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang ke berapa Pak Wahyu? Iya, keempat. Sebagaimana Pancasila ada 5 silanya, maka rukun Islam pun ada 5 silanya. 6 kita baca hadisnya.
An Ibni Abbas radhiyallahu anna nabiyya ba'atha Mu'adzan ilal Yaman fadzakara al-hadis wa fihi anna Allah qad iftarada alaihim shadaqa fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Di sini fi fuqaraihim. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi takala mengutus Mu'adz ke Yaman dalam rangka berdakwah. Karena kita tahu Pak, Yaman di masa Rasulullah itu mayoritas Nasara. Mayoritas apa? Kristen. Maka Rasulullah mengutus sahabatnya ini yang ahli ilmi untuk berdakwah di sana. Dan berkat keberkahan dakwah Mu'adz ini Pak, merubah penduduk Yaman itu menjadi apa? Kaum muslimin. Nah, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, faltakun awwala ma tad'uhum asyhadu an la ilaha illallah. Hendaknya engkau dakwai kepada mereka yang pertama kali, yaitu ajak mereka bertauhid. Fa in ajabuka, jika mereka sudah memenuhimu, sudah mengijabahi dakwahmu, maka ajarkan kepada mereka tentang sholat 5 waktu. Nah, kalau mereka sudah mengijabahi, sudah mengerjakan sholat 5 waktu, baru ajarkan lagi tentang zakat. Allah mewajibkan zakat atas mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fuqara, orang-orang fakir mereka. Dari hadis ini Pak, kita tahu tentang hikmah zakat, yaitu apa? Si kaya membantu si fakir atau si miskin. Paham? Saling berbagi. Tidak hanya apa? Mementingkan diri sendiri, tapi apa? Berbagi kepada orang-orang fakir. Ternyata inilah nanti yang membuat langgeng kekayaan si agniya tadi, si orang kaya. Nah, dari hadis ini Pak, kita tahu bahwa zakat yang dipungut itu kembali ke wilayah tersebut juga. Contoh kalau di Balikpapan, ia kembali lagi disalurkan lagi ke Balikpapan. Nah, para ulama kita membahas tentang permasalahan naklus sodaqoh atau zakat, mengalihkan ke daerah-daerah yang lain. Kalau sekiranya di daerah tersebut nggak ada orang fakir yang menerimanya, barulah dialihkan ke negeri yang lain atau kota yang lain. Contoh seperti di Balikpapan banyak orang kayanya, susah orang miskinnya. Maka mungkin kita alihkan ke daerah NTB. Yang di sana banyak busung lapar. Mbak, di sana banyak pasukan semut. Tahu Pak apa maknanya pasukan semut itu? Pasukan semut itu adalah mereka yang mau menerima meskipun segenggam beras. Jumlah mereka ribuan Pak. Pada malam Idul Fitri, mereka datang menerima zakat meskipun segenggam gini. Mereka rela antrian untuk mendapatkan beras tersebut. Karena di sana banyak fuqaranya. An Anas anna Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah alal muslimina wallati amara biha Rasulullah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an membuat surat yang dikirim nanti ke wilayah-wilayah kaum muslimin agar surat tersebut diterapkan. Yang isinya tentang Tentang pengaturan zakat. Kapan boleh diambil zakat tersebut, harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Kita sebutkan dulu Pak secara global bahwa
ada 6 harta yang itu nanti wajib dizakati kalau memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah nakdain, alat tukar, emas dan perak. Di mana alat tukarnya dulu itu adalah emas dan perak. Kalau sekarang alat tukarnya uang kertas, maka nanti dikiaskan kemana Pak? Ke emas dan perak. Yang kedua adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Karena ini juga adalah harta kaum muslimin. Itu meliputi 3. Yang pertama adalah onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ini yang dikeluarkan zakatnya dari apa? Dari hewan ternak. Adapun yang selain dari 3 ini Pak tidak ada zakatnya. Seperti apa? Bebek, ayam, kuda, kelinci. Meskipun dia diternak, tapi tidak masuk dalam kategori yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga adalah ziro, zakat pertanian. Ini hanya meliputi makanan pokok. Seperti apa? Kalau di negara kita beras, kalau di Arab sana makanan pokok mereka meliputi syair, bur, tamar. Ada juga di daerah-daerah yang berpenghasilan anggur, mereka apa? Menjadikan makanan pokok seperti kismis atau zabib. Kita di sini jagung jadi makanan pokok nggak Pak? Jagung dicampur ya. Jadinya apa? Nasi jagung. Yang utamanya apa? Nasi. Kemudian yang keempat adalah urudut tijarah, zakat perdagangan. Sesuatu yang dia diperuntukkan untuk didagangkan, maka nanti ada zakatnya. Apa yang kita mau dagangkan? Kayu kah, tahu kah, tempe kah, pulpen kah, pokoknya yang halal didagang, yang itu kita mengambil keuntungan darinya, maka ada zakatnya. Kalau yang haram-haram, meskipun diperdagangkan, tidak ada zakatnya. Contoh kita jual beli sabu-sabu, yang keuntungannya miliaran, maka tidak ada zakatnya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kemudian yang kelima adalah zakat rikaz, barang temuan. Kita menemukan mungkin segepok emas atau berlian atau apa gitu yang bernilai, maka nanti dikeluarkan zakatnya. Nah, 5 ini Pak yang berkaitan dengan apa? Dengan zakat amwal, zakat harta. Adapun yang terakhir yaitu zakatul fitri, ini berkaitan dengan apa? Pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Selama ada jiwa, selama itu juga dikeluarkan zakatnya. Meskipun bayi belum balik gitu, memiliki harta atau enggak, dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Ini berkaitan dengan apa? Jiwa. Kalau yang 5 tadi itu berkaitan dengan harta. Meskipun nanti si pemilik harta orang gila atau anak yang masih kecil dapat warisan dari orang tuanya yang banyak jumlahnya, maka dikeluarkan zakatnya. Meskipun si pemiliknya tidak mukallaf atau belum balik. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu an menyebutkan tentang zakat onta, sapi, kambing,
Kata Abu Bakar, fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Fi ma kulli khamsin syatun. Apabila onta tersebut jumlahnya 20 di bawah 24, maka per 5-nya itu 1 ekor. Satu ekor kambing. Contoh gini Pak, kita punya 5 ekor onta, maka dikeluarkan nanti zakatnya 1 ekor kambing. Punya 10 ekor, berarti 2. Berarti di bawah 5 itu tidak ada zakatnya. Kita punya 8, maka yang dikeluarkan 2. Dikeluarkan 1. Kita punya 13, dikeluarkan 2 dan seterusnya. Kemudian kata surat ini, fa idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa salasina fa fiha bintu makhadin unsa. Apabila jumlah ontahnya mencapai 25 hingga 35, maka ada kewajiban 1 ekor anak onta betina yang berumur 1 tahun mau masuk 2 tahun. 1 tahun mau masuk 2 tahun. Disebut dengan makhodin karena induknya atau ibunya sedang dalam keadaan mengandung. Fa illam takun fa ibnu labun zakarin. Jika tidak ada yang betina, maka yang dikeluarkan yang jantan. Tapi berumur 2 tahun mau masuk ke 3 tahun. Namanya apa? Ibnu labun. Di mana induknya sudah melahirkan lagi dan dia memiliki laban susu. Fa idza balagat 36 ila 50 wa 40 fa fiha bintu labun. Apabila mencapai 36 hingga 45, maka dikeluarkan bintu labun, yaitu anak sapi, anak onta yang berumur 2 tahun mau masuk 3 tahun, tapi yang betina. Susah Pak ya bayangkannya karena nggak pernah melakukannya ya. Kita bukan petani onta, wala sapi, wala kambing. Kita lewatin aja kali hadisnya ini Pak. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anna an-nabiyya ba'asa ilal Yaman fa amara ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan. Wa min kulli 40 musinnatan wa min kulli halimin dinaron aw adla ma'afirin. Dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Nabi mengutusnya ke Yaman lalu memerintahkan untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi tabi'ah. Tabi'ah ini adalah sapi yang berumur 1 tahun mau masuk ke 2 tahun. Kenapa disebut tabi'ah? Karena dia masih ngikut ngekor induknya. Kalau tabi ini adalah jantannya, kalau tabi'ah adalah betinanya. Jadi minimal sapi yang kita miliki dikeluarkan zakatnya Pak kalau apa? Mencapai 30. Kalau di bawah 30 nggak ada zakatnya. Itu pun syaratnya harus disaum. Disaum itu dikembala liarkan. Kalau diaritkan, apalagi dibelikan ampas tahu, kemudian dan yang lainnya, maka ini tidak ada zakatnya. Paham Pak? Syaratnya harus apa? Gembala liar. Jadi repot kalau kita gembala liar, banyak maling-maling yang siap bawa lari. Wa min kulli 40 musinnah. Kalau 40 ekor sapi maka dikeluarkan musinnah.
Musinna ini sapi yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini syarat juga Pak bagi apa? Bagi kita yang mau beli sapi untuk korban, syaratnya harus musinna. Tanda musinna itu Pak, dia sudah poil. Paham? Giginya itu bukan lagi gigi susu. Paham? Periksa giginya Pak. Kalau dia masih rata, belum ada yang menonjol 2 di depan, maka ini apa? Belum layak. Paham? Dia harus musinna, harus ada 2 yang nonjol gigi apa? Gigi apa namanya itu? Kalau 2 depan ini? Gigi seri ya, bukan? Nah, pokoknya ada 2 menonjol, besar itu Pak, 2, itu musinna. Sudah berumur 2 tahun mau masuk 3 tahun. Kalau sapinya enggak memenuhi syarat musinna ini, maka kalau bapak tetap mau menyembelih tidak dianggap hewan kurban. Jadi periksa giginya. Meskipun kelihatan gede gitu, karena kemarin kita mau menyembelih sapinya gede, ternyata diperiksa giginya masih apa? Masih rata, masih gigi susu. Harganya juga mahal, 30-an lebih. Akhirnya apa? Dibalikin, cari yang sudah musinnah. Wa min kulli halimin dinar, dan dari setiap orang yang sudah balik dari kalangan ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu adalah orang-orang yang minta suaka perlindungan dari negara kaum muslimin, maka mereka dipungut jizyah per kepala per tahunnya 1 dinar. 1 dinar itu Pak 4,25 gram emas 24 karat. Itu satu dinar per kepala. Bukan pajak ini adalah jizyah. Diperuntukkan bagi apa? Pemimpin kaum muslimin dari orang-orang yang bekerja, orang-orang non muslim bekerja di kalangan negara kaum muslimin. Au adlahu ma'afir, atau setara pakaian dari Yaman yang harganya 1 dinar. Kalau mereka non muslim tidak punya dinar, maka boleh dibayarkan dengan apa? Dengan pakaian yang seharga 1 dinar. Nah, waktu sudah masuk Pak. Ada yang ditanyakan tentang zakat ini? Kalau akhirnya dia jadi kombinasi tadi, yang tadi pertama uang apa, jadi dia mendapatkan kambing, ekor, kan tadi dia berkata, kemudian dia jual belikan lagi, dia terima uang kapal. Iya. Kalau uang kapalnya itu tidak digunakan zakat, waktu pas berdagang itu langsung dipotong 2,5% atau dari 1 tahun dulu. Iya. Ada seseorang dia jual dagang apa namanya kambing, ya kan? Maka masuk dalam kategori urudut tijarah, zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan itu syaratnya modal utamanya dia memenuhi nisab emas. Itu 85 gram. Itu modal awal. Paham? Nanti kalau sekiranya di di tengah jalan ada kerugian, ada keuntungan dan seterusnya, muter-muter terus dan berlalu 1 tahun hijriah, ketika pas mau mengeluarkan zakat masih ada batas nisabnya, maka wajib dia keluarkan. Yang dikeluarkan di sini adalah barang dagangannya, bukan uangnya. Kalau dia mau, kalau dia mau mengeluarkan uang, maka dia lihat, dia hitung semua. Modal, kemudian keuntungan, sisa barang. Sisa barang ini yang dihitung adalah harga beli, bukan harga jual. Itu dia hitung semua. Piutang, utang dia hitung semua, baru dia keluarkan. Jadi bukan dikeluarkan satu-satu, dikeluarkan dulu uangnya, terus dikeluarkan barangnya, enggak. Tapi tetap 2,5%. Nah, yang lain Pak.
Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka